Kita mendengar tapi justru kita kurang memahami, ya, misalkan seperti tahun Yobel itu seperti apa, kemudian tahun Sabat itu seperti apa. Kita kan hanya tahu biasanya hari Sabat, ya. Ternyata ada tahun Sabat, ada tahun Yobel, kemudian juga ada Pentakosta. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke dalam waktu-waktu kudus bagi bangsa Israel. Ini penting untuk kita memahami perjanjian baru. Ya, kita akan mulai Ibu Bapak. Dalam perhitungan waktu, orang Israel mengikuti kalender bulan. Kalau kita kan kalender matahari ya, Romawi ya. Nah, kalau orang Israel itu kalender bulan. Menurut perhitungan waktu yang dibuat berdasarkan peredaran bulan. Ya, 1 tahun itu sama dengan 354 hari dan 8 jam. Perhitungan ini berbeda dengan kalender yang dibuat menurut peredaran matahari. Ya. Kemudian, dalam kalender matahari, 1 tahun itu sama dengan 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45 detik. Maka kita mengenal tahun Kabisat. Ya, setiap berapa tahun sekali itu? Ya, 4 tahun sekali ya, di mana kita tahu di bulan Februari ada tanggal 29-nya. Ya, karena perhitungannya 365 hari itu lebih dari 5 jam, 48 menit, dan 45 detik. Jadi enggak persis 365 hari. Sehingga kalau dikalikan 4, maka kita akan menemukan 1 hari. Maka ada 1 hari itu, ada 1 tahun itu terdiri dari 366 hari, yaitu tahun Kabisat. Nah, dalam lingkaran waktu 1 tahun, orang Israel itu mengenal adanya waktu-waktu kudus, Ibu Bapak. Jadi dalam setahun itu orang Israel mengenal adanya waktu-waktu kudus, yakni waktu-waktu tertentu yang dikhususkan bagi Allah. Nah, kalau kita itu seperti apa contohnya? Lebaran. Lebaran. Tri hari suci. Betul ya? Ya, Kak. Kemudian Natal. Kemudian Pentakosta. Ya, itu adalah hari-hari atau waktu-waktu yang dikhususkan oleh gereja untuk merayakan hari Tuhan. Nah, orang Israel juga banyak hari-hari yang dikhususkan untuk Tuhan, yang disebut dengan waktu-waktu kudus ini. Nah, waktu-waktu kudus bagi bangsa Israel dapat kita bagi ke dalam 2 bagian, Ibu Bapak, yakni perayaan Sabat dan hari raya. Jadi ada 2 kategori waktu-waktu kudus, yaitu perayaan Sabat yang pertama, dan yang kedua adalah hari raya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perayaan Sabat. Ibu Bapak, kita tahu ya bahwa arti kata Sabat itu berarti berhenti, stop. Perayaan Sabat menunjuk pada hari-hari tertentu di mana seluruh orang Israel, termasuk ternak dan tanah mereka, harus berhenti dari segala kegiatan mereka. Jadi ini adalah suatu perayaan di mana sama sekali tidak ada kegiatan yang menyangkut ternak dan tanah. Tidak ada sama sekali. Ya. Dan yang termasuk dalam perayaan Sabat ini adalah, silakan dicatat, ada 4. Hari Sabat
bulan baru, tahun Sabat, dan tahun Yobel. Nah, jadi bukan hanya hari Sabat, tetapi ada 4 perayaan Sabat menurut waktu-waktu kudus Israel, yaitu hari Sabat, bulan baru, tahun Sabat, dan tahun Yobel. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hari Sabat. Ketika menjadi budak di Mesir, orang-orang Israel ini tidak mengenal waktu istirahat, Ibu Bapak. Ya namanya budak kan, tidak mengenal waktu istirahat. Mereka harus terus bekerja tanpa peduli dengan hari. Ya, karena namanya budak itu benar-benar diperas tenaganya. Sehingga bagi mereka tidak ada waktunya untuk istirahat. Nah, pada saat Yahweh membebaskan mereka, karena kan kita tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, lalu Yahweh memberikan hari istirahat atau hari perhentian sekali dalam seminggu. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi hari Sabat ini mulai ada pada saat mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Lebih dari itu, orang Israel juga berkeyakinan bahwa istirahat tersebut, terutama pada hari yang ketujuh, merupakan cara kerja Yahweh. Kenapa? Karena kita bisa tahu dalam kisah penciptaan. Selama 6 hari, Yahweh itu bekerja menciptakan alam semesta. Tetapi kita juga tahu bahwa pada hari ketujuh, ia beristirahat. Silakan nanti baca Kejadian 2 ayat 2 dan Kejadian 3 serta Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Nah, hari yang ketujuh ini harus dikhususkan atau dikuduskan bagi Allah, yaitu setiap hari Jumat pukul 6 sore sampai hari Sabtu pukul 6 sore. Itulah hari Sabat untuk bangsa Israel. Kemudian yang berikutnya, pada hari Sabat, yakni hari ketujuh, orang harus berhenti dari segala pekerjaan sehari-hari. Wajib hukumnya. Peraturan ini harus tetap ditaati pada waktu panen yang sangat sibuk sekalipun. Kalau kita beda ya Ibu Bapak ya. Toko lagi rame, sayang untuk tutup. Ya kan? Tapi kalau mereka beda. Ya, mereka tetap harus mengutamakan kewajiban mereka mengenai hari Sabat ini. Mereka sangat disiplin. Ya, mari kita buka Keluaran 34 ayat 21. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu bantu bacakan. Keluaran 34 ayat 21. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Nah, terima kasih Bu Ana. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi nggak peduli pada saat hari membajak atau hari memanen atau hari menuai, engkau harus memelihara hari perhentian itu juga. Jadi pada saat panen sekalipun, kalau jatuh pada hari Sabat, ya tidak boleh bekerja. Ya, wajib taat meskipun
harinya hari panen atau menuai. Bahkan memasak pun tidak diperbolehkan. Karena pada hari itu orang tidak boleh menyalakan api. Nah, coba buka Keluaran 35 ayat 3. Silakan, satu orang volunteer. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nah, terima kasih Ibu Hartini. Ya, jadi menyalakan api aja tidak boleh. Ya, jadi bisa dibayangkan dulu belum ada listrik, terus tidak ada api. Nah, pada hari Sabat, gelap gulita, seperti hari raya Nyepi. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, hukuman berat dapat dikenakan kepada siapapun yang melanggar peraturan mengenai hari Sabat ini. Jadi, kalau ada yang melanggar Ibu Bapak, maka akan dikenakan hukuman yang berat. Kita baca ya, Bilangan bab 15, Bilangan bab 15 ayat 32 sampai dengan 36. Silakan. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian ia dilontari dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, terima kasih Bu Ana. Jelas ya hukumannya ya Ibu Bapak ya. Dilempari dengan batu sampai meninggal. Nah, itu konsekuensi orang yang melanggar peraturan Sabat. Silakan dicatat ayatnya. Jadi kalau misalkan nanti kita bawakan materi mengenai Sabat, ya, Yesus kan sangat erat kaitannya dengan Sabat ya dalam Perjanjian Baru kan. Nah, maka kita bisa jelaskan ke umat bahwa ternyata melanggar peraturan Sabat itu hukumannya adalah hukuman mati. Nggak main-main jadinya. Ya, nggak main-main nih hukumannya, ya, hukuman mati loh. Sehingga ini penting untuk kita pahami, ya, bahwa ternyata orang Israel itu sangat-sangat menjaga kewajiban melakukan hari Sabat. Walaupun demikian, Sabat adalah kegembiraan. Nah, ya, Sabat adalah kegembiraan. Kenapa? Karena pada hari Sabat diadakan pertemuan kudus. Coba kita buka Imamat 23 ayat 3. Silakan. Satu orang volunteer tolong bacakan. Imamat 23 ayat 3. Bahwa hari Sabat merupakan kegembiraan bagi orang Israel. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Nah, terima kasih Bu Hartini. Jadi mereka itu gembira karena hari Sabat itu merupakan pertemuan kudus. Benar-benar dikhususkan bagi Allah. Ya, ingat Ibu Bapak, bagi bangsa Israel, Allah lah yang membebaskan dan menyelamatkan mereka. Ya, jadi ada satu hari yang mereka merasa gembira karena boleh
bertemu. Ya, maka dinamakan pertemuan kudus. Kudus. Ya, boleh dikhususkan bagi Allah yang telah menyelamatkan mereka. Ya, kemudian kurban yang dipersembahkan pada hari Sabat harus dibuat 2 kali lebih banyak. Ya, coba kita buka Bilangan 28 ayat 9 dan 10. Nah, ini Bu Linda, malam hari ini kita banyak kitab-kitab Taurat ya, Imamat, Bilangan, Keluaran. Oke, kita buka yuk Bilangan 28 ayat 9 dan 10. Silakan satu orang volunteer. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Nah, terima kasih Bu Linda. Jadi 2 kali lebih banyak. Ya, biasa cuma seekor. Kalau pada hari Sabat 2 ekor. Bayangkan Ibu Bapak tiap Sabat. Sekali ya, Kak? Kenapa Bu Linda? Minggu sekali berarti ya. Iya. 2 ekor loh. Ya. Jadi ini ketat sekali peraturannya loh, ya, hari Sabat ya. Kita bersyukur ya, kita hanya diwajibkan hadir dalam perayaan Ekaristi. Enggak perlu mempersembahkan 2 ekor domba ya. Oke, karena pada saat kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kembali peristiwa bagaimana Yesus mengalami penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Ya, sudah ada korban yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi dalam perayaan Ekaristi itu dengan kuasa Roh Kudus, peristiwa 2000 tahun yang lalu dihadirkan kembali. Ya, jadi kita bukan menyalibkan Yesus 2 kali. Ya, itu seringkali yang menjadi menjadi tuduhan terhadap Gereja Katolik ya, bahwa dalam perayaan Ekaristi itu Gereja Katolik mengorbankan Yesus 2 kali. Tidak ya, kita mengenang misteri Paskah Kristus dalam kuasa Roh Kudus 2000 tahun yang lalu dalam perayaan Ekaristi. Karena kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, oke, itulah perayaan Ekaristi. Kita sungguh bersyukur akan hal itu. Kemudian selain itu, mereka juga mengganti roti kudus untuk Yahweh dengan roti yang baru. Jadi setiap hari Sabat itu mereka menggantikan roti yang baru. Silakan buka Imamat 24 ayat yang ke-8. Oke, satu orang volunteer silakan bacakan yang sudah ketemu. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Ya, ayat 9 sekalian, Bu Linda. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, terima kasih Bu Linda. Jadi jelas ya Ibu Bapak ya, bahkan roti sajian pun benar-benar diperhatikan. Ya, itu adalah hari Sabat. Jadi ini adalah ayat-ayat mengenai hari Sabat. Jadi Ibu Bapak silakan catat karena penting untuk kita baca kembali ya. Nanti PowerPoint akan saya bagikan. Ya, jadi Ibu Bapak bisa mengulang lagi betapa pentingnya hari Sabat bagi bangsa Israel. Ya, kita tahu tadi ya, bahkan setiap hari Sabat
harus mempersembahkan 2 ekor domba. Roti sajian juga diperhatikan. Kalau ada yang melanggar bisa dihukum rajam sampai meninggal dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita berbicara mengenai bulan baru. Yang dimaksudkan dengan bulan baru adalah hari atau tanggal pertama dalam bulan. Hari pertama dalam bulan ini datang bersamaan dengan terbitnya bulan baru. Nah, pada bulan baru ini, selain mempersembahkan kurban biasa, orang Israel juga membawa persembahan khusus. Coba, udah ada hari Sabat, ada bulan baru. Ya, setiap hari atau tanggal pertama dalam pergantian bulan. Ya, kalau kita mungkin Jumat pertama. Ya, kalau mereka bulan baru gitu ya. Yuk kita buka bersama Bilangan 28 ayat 11 sampai dengan 15. Silakan. Pada bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang 1 ekor itu, serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah kurban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Oke, terima kasih Bu Hartini. Kita menemukan suatu kata yang baru ya, suatu satuan yang baru yaitu hin. Tadi ya. Nah, silakan Ibu Bapak buka paling belakang dari Alkitab kita. Jadi kita bisa tahu di dalam kamus Alkitab kita, 1 hin itu sebesar berapa liter? Silakan dicari. Lebih 6 liter. Kurang lebih 6 Liter. liter. Jadi banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Jadi jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kita bisa melihat di kamus Alkitab kita, kalau ada menemukan hal-hal baru atau kata-kata yang cukup asing di dalam telinga kita. Jadi kita bisa lihat di dalam kamus Alkitab. Eva misalkan, silakan cari Eva. Ukuran isi untuk barang cair sebesar kurang lebih 36 liter. Gila banyak. Nah, 36 liter ya. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana ketentuan-ketentuan dalam bulan baru. Setiap tanggal pertama pergantian bulan. Mereka juga diminta untuk mempersembahkan 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban pencurahannya. Ya. Dan ayat 11, pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Rugi bandar namanya ini.
Ya kan? Ya, ya tuh Ibu Bapak, ya begitu banyak korban persembahan. Ya, maka kalau kita refleksikan lagi, kita sungguh bersyukur ya, Yesus berkorban bagi kita, sang anak domba Allah. Jadi kita nggak perlu repot-repot memberikan korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa. Semuanya itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ya, kita hanya datang seminggu sekali loh. Kita hanya datang seminggu sekali loh. Ya, kita merayakan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu dalam perayaan Ekaristi. Ya, itu pun seringkali banyak yang masih malas. Gimana kalau misalkan disuruh bawa kambing 7 ekor? Ya. Nah, kemudian para imam itu meniup nafiri. Jadi dalam bulan baru juga para imam meniup nafiri. Silakan dicatat karena waktu kita terbatas. Bilangan 10 ayat 1 sampai dengan 10. Jadi dalam bulan baru itu para imam meniup nafiri. Ya, apa mau dibacakan? Bacakan aja ya rasanya ya, biar jelas ya. Oke. Silakan satu orang volunteer. Bilangan bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri. Itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Nah, terima kasih Karina, sangat baik. Jelas ya Ibu Bapak ya? Sangat jelas kan tadi di ayat yang ke-10 tuh. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Ya, jadi nafiri itu harus ditiup. Ya, oke. Itu yang kedua, bulan baru. Ya, masih dalam perayaan Sabat ya. Tadi kan ada 4 ya. Oke. Di antara semua bulan baru pada bulan ke-7 merupakan bulan baru yang istimewa. Pada hari itu orang harus mengadakan perhentian penuh dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Inilah yang disebut dengan tahun Sabat. Jelas ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi, kok tahun Sabat? Bulan Sabat. Jadi, ada hari Sabat, ada
tahun Sabat yang dirayakan. Angka 7 ya. Nah, ini merupakan bulan baru yang istimewa, ya. Dan pada hari itu orang harus benar-benar mengadakan perhentian yang penuh dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Coba kita buka Imamat 23 ayat 24 sampai dengan 25. Silakan. Imamat 23 ayat 24 sampai dengan 25. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Nah, terima kasih, Bu Ana. Kalau dilanjutkan lagi tuh ayat 26 dan 27, Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Yang disebut dengan Yom Kippur, hari pendamaian. Ya, di mana orang-orang Israel itu membawa anak kambing atau anak domba untuk mempersembahkan kepada Allah melalui perantaran imam, lalu di mana mereka nanti akan ada ritualnya atau ibadatnya, sehingga ada 2 ekor ya, 1 ekor untuk dibakar. Yang dibakar itu bagian yang terbaik biasanya, yaitu lemak-lemak ya, karena lemak itu kan harum kalau dibakar ya, sehingga sampai nanti ke langit di mana Allah bertahta. Lalu anak kambing yang kedua, tentu yang tidak bercacat ya, itu nanti ada ibadatnya, bagaimana nanti imam akan memegang tangan yang membawa korban itu, lalu diarahkan untuk memegang kepala kambing itu. Ya, sehingga nanti akan ada ibadat bagaimana tanda petik dosa-dosa dari orang yang membawa anak kambing itu ditransfer. Nanti dosa-dosanya yang menanggungnya adalah anak kambing yang dikorbankan itu. Nah, lalu anak kambing ini akhirnya dilepaskan di padang gurun. Artinya apa? Karena orang Israel itu percaya padang gurun itu adalah tempat kediaman iblis. Nah, jadi dosa-dosa yang berasal dari iblis dipulangkan kembali kepada sumbernya. Ya, coba baca, itu ada di dalam Imamat. Sorry, bukan Imamat rasanya. Imamat ya, saya agak lupa. Imamat 2, kalau enggak Keluaran bab 'Sebentar. Nah, nanti deh. Saya agak lupa ini. Coba Ibu Bapak bantu cari di mana ada yang disebut dengan korban penghapusan dosa. Ini. Keluaran bab 20 berapa nih? 26. Bukan. 27 itu korban bakaran. 22 bukan? 22 ya Kanina ya. Rasanya seperti itu. Sebentar. 22, 18 sampai 20. Keluaran ya? Bukan. Imamat 16, 21, 22 bukan? Imamat 16.
Imamat 16. Betul. Betul. Terima kasih Bu Ana. Imamat 16, 21 dan 22. Betul itu. Coba kita baca ya. Imamat 16 ayat 21 dan 22. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggung semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ya, ini sebenarnya untuk pentahiran Imam Harun. Nah, kalau untuk yang orang Israel itu ada di ayat berikutnya. Coba kita lihat ayat 25, 26 dan 27. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Ini yang tadi saya bilang ada 2 korban, satu korban yang dibakar, lemaknya itu nanti sampai ke langit, ya. Satu lagi untuk pendamaian atau penghapus dosa. Silakan 25 sampai dengan 27. Imamat 16 ayat 25 sampai 27. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi asal sel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Nah, itu korban yang satunya lagi ya, yang untuk penghapusan dosa yang dibakar. Ya, jadi ada 2 ya Ibu Bapak ya, satu yang dibakar, lalu satunya lagi yang tadi ya dengan ritual itu yang barusan kita baca di ayat 21 dan 22, lalu kambing itu dilepaskan atau dibuang ke padang gurun. Nah, makanya ini kaitannya erat dengan bagaimana Yesus menanggung semua dosa umat manusia di puncak Kalvari, di gunung yang tandus Golgota, ya, tempat tengkorak. Nah, ya ini menarik sekali ya. Ini yang disebut dengan alegoris ya. Ya, selalu bermuara pada Yesus Kristus. Itulah inti firman Allah. Ingat Ibu Bapak, inti firman Allah selalu bermuara pada Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, itu selalu mengacu pada pribadi Yesus Kristus. Ya. Oke, itu yang berikutnya. Sekarang kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Ya, perhentian penuh imamat ini. Lalu bilangan 29 ayat 1 sampai dengan 6, silakan dicatat ya, kita nggak sempat untuk baca. Dan kemudian 2 Raja-Raja 4 ayat 23. Jadi pada bulan baru, bulan ke-7 merupakan bulan yang istimewa di mana harus berhenti penuh dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Tapi bulan 7 itu bukan bulan Juli ya Ibu Bapak ya. Ya, nanti saya akan jelaskan di bagian paling akhir. Maka tadi saya bilang semoga setia sampai akhir karena ada sesuatu yang menggelitik di bagian akhir. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu tahun Sabat. Ya, tahun Sabat adalah tahun yang ke-7. Tahun ini adalah tahun perhentian. Jadi ada hari yang ke-7, ada bulan yang ke-7, ada tahun yang ke-7. Semuanya serba 7. Ya, sepanjang tahun ini tanah harus beristirahat. Jadi selama
1 tahun tanah itu tidak boleh dikerjakan, dibajak, disirami, digarap, nggak boleh. Ya, dicangkul nggak boleh. Dan tidak boleh juga ditanami. Jadi benar-benar tanah itu dibebaskan, harus beristirahat. Coba kita buka Keluaran 23 ayat 10 sampai dengan 11. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Keluaran 23 ayat 10 sampai 11. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Nah, terima kasih Kak Yunita. Sehingga apa? Dibiarkan tumbuh sendiri di ladang, dan kalau misalkan berbuah, buahnya itu jatuh, boleh diambil dan dipergunakan oleh umum. Kalau kita baca tadi oleh siapa? Orang-orang miskin. Coba bayangkan Ibu Bapak, Allah begitu sangat memperhatikan bangsa Israel. Sampai tahun ke-7, sepanjang tahun harus dikhususkan tanahnya istirahat. Kalau kita sekarang beda ya, selama menguntungkan, hajar. Ya, jangan istirahat, jangan kasih kendor. Tetapi Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin bangsa Israel itu tahu batas. Ya, maka maknanya sangat dalam Ibu Bapak kalau kita berbicara mengenai perayaan Sabat ya. Bukan hanya nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi lebih daripada itu ternyata Allah ingin bangsa Israel peduli dengan bangsanya sendiri, terutama yang miskin. Ya, silakan dicatat Keluaran 23 ayat 10 sampai dengan 11 dan Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Kemudian yang menarik adalah ini senang nih kalau kita yang punya banyak hutang. Pada tahun ini orang-orang yang memiliki hutang dalam kurung karena mereka tidak punya penghasilan, maka mereka ini dibebaskan dari kewajiban untuk melunasi hutang mereka. Nah, ya. Jadi misalkan saya punya hutang ke Bu Linda nih. Bu Linda tahu kalau saya itu orangnya nganggur, nggak punya penghasilan. Nah, nanti pada pada tahun yang ke-7, maka hutang-hutang saya terhadap Bu Linda itu harus dilunaskan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Oh, gitu Orang nggak usah Israel, dibayar, ya? Kenapa Bu Linda? Nggak usah dibayar, nunggu tahun ke-7 aja rumah. Iya, nggak usah dibayar. Tapi biasanya kan mereka itu kalau misalkan sebelum sampai tahun ke-7 itu ya punya anak perempuan dijual sebagai budak. Ya, diminta untuk bekerja dengan mereka yang menghutangi atau yang memiliki piutang. Seperti itu. Ya. Jadi benar-benar manusia itu dijadikan apa ya, barang transaksional. Bayangkan Ibu Bapak ya, barang transaksional ya. Nah, orang Israel yang terpaksa dijual atau menjual diri sebagai budak, nah ini ya yang barusan saya jelaskan, dibebaskan sehingga menjadi orang merdeka lagi. Jadi kalau misalkan ada yang punya hutang nggak sanggup bayar, belum tahun ke-7, kalau ada anggota keluarganya, maka anggota keluarganya itu dijadikan budak ya untuk membayar hutangnya. Ya. Kemudian nanti pada tahun ke-7 harus dikembalikan kepada keluarganya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Inilah tahun Sabat.
Coba kita buka Ulangan 15 ayat 12. Silakan. Ulangan 15 ayat 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi benar-benar dibebaskan. Sehingga jangan kita berpikir bahwa Allah itu nggak peduli. Ya, kalau kita baca ayat berikutnya, coba silakan lanjutkan ayat 13 dan 14-nya. Sangat peduli sekali Allah itu. Silakan. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penggirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Nah, terima kasih Kak Yunita. Jadi nggak dibiarkan pulang dengan tangan hampa. Diberikan bekal. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka kalau ada orang yang bilang bahwa Allah perjanjian lama itu Allah yang kejam, ya karena tidak belajar mengenai perayaan Sabat ini. Lihat, Allah sangat peduli dengan budak, dengan orang miskin. Nah, ya lihat, Allah begitu sayangnya dengan mereka. Sampai pada saat tahun ke-7, meskipun sudah menjadi budak, harus dibebaskan, dijadikan orang yang merdeka, dan jangan pulang dengan tangan hampa. Diminta untuk diberikan bekal dengan memberikan kambing domba. Bayangkan Ibu Bapak, ya kita bisa melihat di sini bagaimana Allah begitu sayang dengan para budak dan orang-orang miskin di Israel. Kemudian, perayaan tahun Sabat ini mengungkapkan pengakuan Israel bahwa Yahweh adalah pemilik tanah Israel yang sebenarnya. Ia memberikan tanah itu kepada bangsa Israel untuk dikerjakan turun-temurun, karena dialah pemilik sebenarnya. Orang Israel harus mempersembahkan hasil tanah itu kepada Yahweh. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi Yahweh itulah yang memiliki tanah yang bangsa Israel duduki. Tanah Kanaan, tanah terjanji. Karena kita tahu pada saat bangsa Israel masuk ke Kanaan, mereka itu bangsa asing. Tanah Kanaan itu tanah Allah yang diberikan kepada mereka. Sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka. Jadi di benak mereka, sang empunya tanah adalah Allah sendiri. Sehingga pada saat Allah bilang stop bekerja, ya mereka harus benar-benar berhenti. Pada saat Allah bilang hasilnya itu buat orang miskin, maka mereka harus taat. Karena mereka itu hanya penggarap. Mereka bukan pemilik tanah. Sang pemilik tanah adalah Allah sendiri. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini cara berpikirnya. Jadi mereka itu harus taat karena mereka bukan pemilik. Sang pemilik tanah adalah Allah sendiri. Bangsa Israel, sang tuan tanah itu adalah penggarapnya yang Tuhan percayakan, ya, sesuai dengan hasil pembagian jatah tanah. Nah, oke ya. Oke, berikutnya sekarang kita berbicara mengenai tahun Yobel. Nah, ini menarik lagi nih. Jadi Ibu Bapak, tahun Yobel itu adalah tahun Sabat yang ke-7. Tahun Sabat kan tahun yang ke-7. Nah, kalau tahun Yobel adalah tahun Sabat yang ke-7 atau tahun yang ke-49. Ya, merupakan tahun perhentian yang besar. Kedatangan tahun ini disambut tiupan trompet
Dan karena itu tahun ini disebut tahun Yobel. Karena Yobel itu dari kata Yobeil yang artinya trompet atau nafiri. Ya, Yobel, Yobel artinya adalah trompet atau nafiri. Maka disebut tahun Nobel karena pada saat perayaan itu disambut dengan trompet. Yang istimewa pada tahun ini adalah peraturan yang menyangkut dua hal. Ya, yang pertama adalah semua tanah yang sudah berpindah tangan harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Jika pemiliknya telah meninggal, tanah itu harus diserahkan kepada ahli warisnya. Jadi, kalau misalkan ada orang yang miskin, mereka menjual tanah mereka kepada orang lain, nah nanti pada saat tahun Yobel, maka tanah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah meninggal, maka harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu tahun Nobel, tahun ke-49. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu yang kedua, semua orang yang menjadi budak harus dibebaskan sehingga mereka menjadi orang yang merdeka. Sama seperti tahun Sabat. Ya memang tahun Yobel itu di dalamnya adalah tahun Sabat. Iya kan? Karena tahun Sabat kan per 7 tahun sekali. Sedangkan tahun Yobel itu tahun 49. Berarti 7 kali tahun Sabat. Nah ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi ini penting untuk kita pahami biar nggak bingung apa yang dimaksud dengan tahun Sabat, tahun Yobel, bulan baru dan sebagainya. Ya, oke. Berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam hari raya utama. Jadi kan tadi ada dua ya, waktu-waktu kudus ya. Yang pertama tadi apa? Perayaan Sabat. Yang kedua, hari raya utama. Nah, silakan dicatat Ibu Bapak. Di antara hari-hari keagamaan Israel, ada beberapa hari yang menduduki tempat yang utama. Jadi ada hari-hari besar dalam keagamaan Israel. Nah, ada beberapa hari besar itu yang menduduki tempat yang utama. Silakan dicatat, yaitu Hari Raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya, pada 3 hari raya ini umat Israel berkumpul dan beribadah untuk merayakan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Tolong dicatat ya. Jadi 3 hari raya ini dirayakan untuk merayakan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Dan pada ketiga hari raya ini, semua orang laki-laki pergi mengunjungi tempat-tempat suci untuk merayakannya menurut ketetapan yang berlaku. Sinagoga, ya, bait Allah, ya, sehingga benar-benar dirayakan penuh sukacita sebagai perayaan pembebasan dari perbudakan di Mesir. Semua dilakukan dalam suasana penuh kegembiraan karena mengenangkan karya penyelamatan Allah di masa lampau. Di hadapan Allah sendiri, yakni di tempat-tempat suci itu, mereka memuji Allah yang telah menyelamatkan mereka. Jadi ingat ada 3 hari raya utama, bukan hanya besar, utama. Ya, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mengenai Paskah dan roti tidak beragi. Ibu Bapak, coba kita lihat di layar. Mula-mula Paskah dirayakan sebagai perayaan tersendiri. Tetapi pada masa selanjutnya, perayaan Paskah dihubungkan dengan pesta roti tidak beragi. Coba buka Keluaran 12 ayat 15 sampai dengan 20. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Keluaran 12 ayat 15 sampai dengan 20.
Keluaran 12 ayat 15 sampai 20. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai pada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Oke, terima kasih Kak Inita. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau kita baca ayat 18, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, ini adalah hari raya Paskah. Ya, bulan pertama pada hari yang ke-14 itu perayaan Paskah, ya. Malam perayaan Paskah. Kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21. Jadi pada hari yang ke-14 sampai hari yang ke-21. Makanya digabungkan Paskahnya tanggal 14-nya atau hari ke-14, sorry. Kemudian hari yang ke-15 sampai hari yang ke-21, berarti kan 7 hari kan? Dari 15 sampai 21. Nah, itu yang disebut dengan hari roti tidak beragi. Ya, atau pesta roti tidak beragi. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi digabungkan. Perbedaan antara kedua pesta ini masih tampak dalam Keluaran 23 ayat 15 dan 18, Keluaran 34 ayat 18 dan 25. Silakan dicatat ya. Pesta roti tidak beragi adalah salah satu dari 3 perayaan tahunan yang besar yang dirayakan dengan ziarah ke kota Yerusalem. Jadi perayaan pesta roti tidak beragi itu salah satu dari 3 perayaan tahunan yang besar yang dirayakan dengan ziarah ke kota Yerusalem. Ya, jadi seminggu tidak makan roti yang beragi. Jadi makannya adalah roti yang tidak beragi. Ya, tadi kita baca di ayat yang keberapa tuh? Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Ya, ayat 20 tuh. Ayat 19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Jadi nggak boleh ada ragi bahkan di dalam rumah. Ya, karena memang dibebaskan untuk tidak makan roti yang beragi. Ya, dilarang itu. Nah, Ibu Bapak, kedua perayaan itu dirayakan pada waktu yang sama, yaitu pada musim semi. Ya, Paskah dirayakan pada tanggal 14, sedangkan pesta roti tidak beragi dirayakan antara tanggal 15 sampai dengan 21. Yang barusan kita baca ya. Demikianlah pesta Paskah disusul dengan 7 hari pesta roti tanpa ragi untuk mengenangkan keluaran dari Mesir, Exodus. Ya, kalau kita ada pekan suci ya. Ya, kita kan ada Holy Week ya. Dari mana? Minggu Palma ya, sampai Paskah, yaitu yang disebut dengan pekan suci. Ya. Nah, kalau mereka justru setelah Paskah. Ya, ada 7 hari merayakan roti tidak beragi. Makanya ini syarat dengan ajaran-ajaran gereja, Ibu Bapak. Penetapan-penetapan tanggal ini mengacu pada tradisi
Israel. Ya, jadi sangat biblis sekali. Oke, berikutnya ya. Sekarang kita masuk dalam perayaan berikutnya yaitu Paskah. Nah, pada senja hari mereka menyembelih anak domba atau kambing jantan, tidak bercacat dan berumur setahun. Mereka harus membubuhkan darahnya pada kedua tiang pintu. Ingat ya, seperti dalam peristiwa Keluaran ya, di mana orang-orang Israel diminta untuk membubuhkan darah di atas tiang pintu. Sehingga pada saat Allah melawat mereka untuk memusnahkan anak-anak sulung Mesir, tahu bahwa rumah tersebut adalah rumah orang Israel. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, berikutnya. Lalu mereka memanggang dagingnya lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Jadi semuanya dipanggang. Ya. Pada malam itu juga anak domba atau anak kambing panggang itu harus dimakan sampai habis bersama dengan roti yang tidak beragi tadi. Dan juga sayur pahit. Ya, mereka harus memakannya dengan terburu-buru. Tidak boleh ada yang tersisa. Jika ada sisa, harus dibakar. Saat memakannya, mereka harus mengenakan ikat pinggang, mengenakan kasut, dan memegang tongkat. Jadi ada syaratnya pada saat mereka makan dalam perayaan Paskah. Ya, oke. Kemudian berikutnya, perayaan roti tidak beragi. Dilaksanakan selama 7 hari setelah Paskah. Selama 7 hari semua ragi disingkirkan dari dalam rumah dan selama itu pula orang makan roti yang tidak diberi ragi. Mulanya pesta roti tidak beragi adalah pesta para petani. Mulanya seperti itu Ibu Bapak. Panen terutama dipersembahkan kepada Yahweh. Ya, silakan nanti dibaca Imamat 23 ayat 10 sampai dengan 14 dan Ulangan 16 ayat yang ke-9. Kita baca ulangannya aja ya. Ulangan 16 ayat yang ke-9. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Ya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ini adalah pesta panen para petani. Mulanya itu roti tidak beragi, ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesta ini baru dirayakan sesudah umat Israel mendiami tanah Kanaan dan hidup sebagai orang merdeka. Karena sebelumnya orang Israel bukanlah petani, mereka adalah pengembara. Mereka nggak tahu menahu soal bercocok tanam. Makanya mereka menyembah dewa-dewi Kanaan, dewa-dewi kesuburan Kanaan. Karena di benak mereka Yahweh itu tidak dapat memberikan kesuburan, nggak bisa memberikan hasil panen. Karena di benak mereka Yahweh itu adalah Allah yang berperang. Ya, di benak mereka pada saat Allah berhasil mengalahkan Mesir, di sana mereka berpikir bahwa Yahweh yang memenangkan pertarungan atau perang dengan dewa-dewi Mesir. Ya, karena di benak mereka Yahweh itu adalah Allah yang berperang. Ya, seperti dewa perang misalkan Ares ya dalam mitologi Yunani. Nah, seperti itu kurang lebih di benak mereka. Padahal Yahweh adalah Allah segala-galanya. Dialah Allah yang maha kuasa. Ya, nggak apa-apa karena kan yang namanya beriman itu kan selalu bertumbuh ya Ibu Bapak ya. Pemahamannya, kemudian pengalaman rohaninya juga terus bertumbuh. Ya. Kemudian yang berikutnya, tradisi Yahudi menghubungkan perayaan ini dengan peristiwa keluaran Israel dari Mesir. Keluaran 23 ayat 15 dan Keluaran 34 ayat 18. Kebiasaan makan roti tidak beragi mengingatkan bahwa orang-orang Israel
meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa. Makanya tergesa-gesa. Jelas ya Ibu Bapak ya. Karena pada saat bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa. Sehingga pada saat makan, mereka pun makan dengan tergesa-gesa. Ya, jadi mereka ingat tuh akan peristiwa keluaran dari Mesir. Ya, sehingga terpaksa mengangkat adonannya sebelum diberi ragi. Coba buka Keluaran 12 ayat 34 dan 39. Jadi ada sejarahnya Ibu Bapak. Kenapa orang Israel makan roti tidak beragi? Ya, silakan. Keluaran 12 ayat 34 dan 39. Silakan. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. 39 Bu Ratna. 39 adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Nah, terima kasih Ibu Ratna. Jelas ya Bapak ya. Jadi mereka udah keburu diusir dari Mesir. Ya, rotinya belum sempat dikasih ragi. Makanya mereka makan roti tidak beragi. Jelas ya Ibu Bapak ya, untuk mengenangkan kembali peristiwa keluaran mereka dari Mesir. Itu sejarahnya. Oke. Maka kalau kita makan hosti itu, hosti kita beragi atau tidak Ibu Bapak? Tidak. Tidak ya. Oke. Kemudian berikutnya. Kenapa Bu Ratna? Cuman tepung pakai air kan kalau bikin. Terus dipres, saya suka lihat bikin. Oh, pernah lihat ya Bu Ratna ya? Iya, di Tanjung Selor dulu suster suka bikin. Oh, iya. Nah, sekarang kita masuk ke Hari Raya Pentakosta ya, atau dikenal dengan Hari Raya 7 Minggu. Orang Yahudi merayakan 7 Minggu. Yuk kita buka Keluaran 34 ayat 22. Nah, kita baca yang versi Keluaran ya. Silakan. Keluaran 34 ayat 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Nah, terima kasih Kak Winita. Jelas ya? Jadi orang Yahudi merayakan hari raya 7 minggu atau Pentakosta atau 50 hari. Sama kan? Nah, jadi kita itu mengacu pada tradisi Israel. Ya, sangat biblis kok. Maka kita jangan bilang perjanjian lama itu nggak asik gitu kan. Yang asik itu perjanjian baru. Nah, itu kurang lengkap ya, kurang baik atau kurang benar lah ya, bahwa ternyata ajaran-ajaran gereja, ketetapan-ketetapan gereja itu juga salah satu dasarnya adalah perjanjian lama, tradisi-tradisi dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, jadi 50 hari sesudah Paskah. Ya, makanya dalam bahasa Yunani disebut Pentakosta, ya 50 ya penta ya, Pentakosta. Ya. Jadi sama seperti kita kan, kita merayakan Pentakosta berapa hari setelah Paskah? 50 hari. Ya, apa peristiwa Pentakosta bagi kita umat Katolik? Turunnya Roh Kudus. Iya, turunnya Roh Kudus atau tercurahnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu kita rayakan. Makanya kita sebut Pentakosta. Jelas ya Ibu Bapak ya.
Nah, hari raya Pentakosta bagi orang Israel merupakan perayaan panen. Mengakhiri pesta musim panen gandum yang kemudian dihubungkan dengan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, ini penting Ibu Bapak. Ternyata hari raya Pentakosta bagi orang Israel itu dihubungkan dengan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Maka bagi orang Israel, hari raya Pentakosta ini memiliki dua makna. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah mengenangkan pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Ini makna Pentakosta bagi bangsa Israel. Jadi mereka juga merayakan Pentakosta. Cuman beda maknanya. Ya. Yang kedua, mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan dari tanah mereka. Jadi hari raya Pentakosta bagi bangsa Israel adalah mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan dari tanah mereka. Ya, jadi mereka dapat hasil panen juga ada perayaannya. Ya, dari gandum hasil panenan itu mereka membuat dua roti yang melambangkan dua loh batu yang bertuliskan hukum Allah. Nah, dalam ibadat hari raya ini dibacakan kisah tentang peristiwa Sinai. Yahweh menampakkan diri kepada umatnya dalam badai dan api untuk memberikan hukum Allah kepada mereka. Jadi dalam perayaan Pentakosta, bacaan yang dibaca adalah Keluaran 19 sampai dengan 20. Ya, bab 19 sampai dengan bab 20. Ya, karena dari situ mereka menyadari bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Yang kedua, mereka juga menyadari bahwa mereka mengucap syukur atas hasil panenan yang telah Allah berikan bagi tanah mereka yang mereka usahakan. Jadi mereka mengucap syukur tuh atas setiap hasil panen yang mereka dapatkan dari Allah. Dan juga tentunya hukum Taurat yang Allah berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, maka hasil dari gandum itu dibuat roti yang melambangkan dua loh batu yang bertuliskan hukum Allah. Sampai seperti itu detailnya, luar biasa ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam Hari Raya Pondok Daun. Ini yang terakhir ya Ibu Bapak ya, dalam hari raya yang diperingati oleh orang-orang Israel. Kita sering mendengar Hari Raya Pondok Daun. Namun kita harus menyadari bahwa ternyata Hari Raya Pondok Daun ini merupakan hari raya yang besar, yang utama bahkan. Ingat tadi ada 3 ya, hari raya utama apa aja? Tadi yang pertama? Sabat. Pentakosta. Pentakosta atau 7 minggu. Yang pertama tadi apa? Paskah. Paskah. Dan roti tidak beragi, itu Pesta yang roti pertama. tidak Yang kedua beragi. tadi apa? Pentakosta atau 7 minggu. Dan yang ketiga adalah Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun. Ini adalah 3 hari raya utama bangsa Israel setiap tahunnya. Tadi kalau misalkan yang pertama apa? Perayaan Sabat ada 4 apa saja? Yang pertama adalah hari Sabat, Bulan baru. bulan baru. Yang kedua, Tahun yang Sabat, ketiga tahun Sabat, Tahun yang Yobel. keempat tahun Yobel. Nah, ya total semua ada 7. Angka sempurna. Ya. Oke, lanjut ya. Mulanya hari raya ini merupakan perayaan yang dirayakan oleh para petani ketika mereka memetik buah-buahan di musim gugur pada akhir musim buah-buahan. Coba buka Imamat 23 ayat 34. Ini awal dari hari raya Pondok Daun. Jadi kita belajar sejarahnya Ibu Bapak. Imamat 23 ayat 34. Silakan. Imamat 23 ayat 34. Katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu,
Ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Nah, terima kasih Kak Nita. Ada apa? Hari raya Pondok Daun bagi Tuhan berapa lama? 7 hari. 7 hari lamanya. Nah, lagi-lagi kita menemukan angka 7. Ya. Selama perayaan itu, orang tinggal di gubuk-gubuk yang dibuat dari ranting-ranting dan didirikan di kebun anggur di musim pemetikan. Perayaan ini kemudian dikaitkan dengan peristiwa keluaran dari Mesir. Ya, pondok-pondok itu mengingatkan umat Israel yang dahulu tinggal di kemah selama melakukan perjalanan di padang gurun. Jelas ya Bapak ya? Coba buka Imamat 23 ayat 43. Silakan. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, terima kasih Ibu Hartini. Supaya diketahui oleh keturunanmu. Ini kan tradisi. Jangan berhenti hanya padamu. Jadi keturunanmu harus tahu bahwa aku Tuhan Allahmu menuntunmu sesudah keluar dari tanah Mesir dan meminta mereka untuk tinggal dalam pondok-pondok. Maka ini dirayakan setiap tahun. Jelas ya Ibu Bapak ya? Dalam perjalanan di padang gurun itu, Allah menuntun mereka dan memelihara hidup mereka. Ia menyediakan makanan dan minuman yang membuat mereka sanggup bertahan hidup di alam yang keras di padang gurun itu. Jadi kalau bukan karena Allah, tidak mungkin mereka bertahan selama 40 tahun. Allah yang menyediakan kebutuhan mereka, dari makanan, minuman, bahkan tempat tinggal, yaitu pondok-pondok. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, sekarang bagian yang terakhir. Nah, ini adalah bulan-bulan yang dimaksud tadi. Ya. Jadi Ibu Bapak, bulan yang pertama itu kalau di dalam kalender kita adalah Maret atau April. Ya, yang disebut dengan Nisan. Bukan batu nisan ya. Yang kedua, nah biasa Paskah itu di bulan yang pertama yaitu di Nisan. Ya. Yaitu sekitar Maret atau April. Makanya kita nggak jauh-jauh merayakan Paskah antara Maret atau April ya. Kemudian yang bulan kedua adalah Iyar antara April atau Mei. Kemudian bulan yang ketiga adalah Siwan. Ya, Siwan atau sekitar bulan Mei atau Juni. Ya, nah Pentakosta di bulan Siwan ini, bulan ketiga. Ya, lalu bulan keempat itu Tamus, sekitar Juni atau Juli. Kemudian bulan kelima itu Ab, ya, Juli atau Agustus. Bulan keenam itu Elul, Agustus atau September. Nah, ini bulan ke-7 atau Tisri, ini biasanya bulan September atau Oktober. Jelas ya? Maka kalau kita tadi baca, coba Imamat 23, ayat 33 tadi, sekali lagi tolong dibacakan. 33 atau 34, Kak? Sorry, 34. Katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Nah, bulan keberapa? Tadi pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7. Nah, ini bulan ke-7 adalah bulan Tisri, sekitar bulan September atau Oktober, bukan bulan Juli. Ya. Jadi bulan Tisri itu bulan ke-7 sekitar September atau Oktober. Inilah hari raya Pondok Daun. Atau di sini juga ada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Tanggal 10.
Iya, tanggal 10 betul, Ibu. Nah, di sini juga Yesus dilahirkan. Nah, jadi Yesus dilahirkan itu sekitar bulan September atau Oktober. Nah, ini yang saya bilang sesuatu yang menggelitik. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau diperkirakan Yesus itu lahir di bulan Tisri, bulan ke-7 atau sekitar September atau Oktober. Ya. Nah, tentu kita tahu kenapa kok ditetapkan tanggal 25 Desember kan. Nah, singkat cerita intinya bahwa saat itu terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ya pada saat penjajahan Romawi. Ya, dan mereka diminta untuk menyembah dewa matahari yang diperingati tanggal 25 Desember. Nah, mereka akhirnya memperingati 25 Desember bukan untuk merayakan dewa matahari, melainkan merayakan kelahiran Yesus Kristus, sang matahari kehidupan. Ah, ya, itu. Ia memberikan sinarnya kepada manusia, ya, tidak pengaruh manusia itu jahat atau baik, semuanya diberikan sinar kehidupan dari Yesus Kristus. Ya. Kemudian bulan yang ke-8 Markesvan, Oktober atau November. Kemudian bulan yang ke-9 itu Kislev, November atau Desember. Disinilah Maria menerima kabar gembira. Ya, Maria mengandung itu sekitar bulan November atau Desember. Maka kalau dihitung tepat 9 bulan Bunda Maria mengandung. Ya. Kemudian dari bulan 10 Tebet, bacanya Tebet atau Tebet nih, ya. Mentang-mentang KPKS di Tebet, jadi bacanya Tebet ya. Tebet ya, Desember atau Januari ya. Kebiasaan Tebet ya, daerah di Jakarta. Tebet ya, Tebet itu Desember atau Januari. Lalu bulan ke-11 itu Shebat, sekitar Januari atau Februari. Dan terakhir bulan ke-12 itu Adar, Februari atau Maret. Jelas saya Ibu Bapak ya. Jadi tolong diingat bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya, lalu kaitkan dengan kalender kita yang kita pegang sekarang, yang umum. Jadi bulan 1 itu dimulai dari bulan Maret atau April, bukan Januari. Oke, cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Finish. Pas 20.27 di jam saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Afindes, kalau lihat di kamus saya sih buka kebetulan kamus yang digital, ada 4 bulan lain. Etanim, Bul, Abib, dengan Ziv. Semua ada di raja-raja sih. Iya. Itu sama kayak bulan-bulan ini, tapi saya nggak tahu persisnya apa. Itu nama lainnya, Bu Ana. Nanti saya coba cari tahu ya.